monggo dibaca ayat 105 sama 106. Mayawatul ladzi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil adzim. Min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Satu lagi itu alam ta'lam. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Shadaqallahul azim. Ya, monggo. Ya, siapa? Mayawaddu ora temen sapa ladina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa ladina min ahlil kitabi saking ahlil kitab walal muslimina lan ora wong musyrik ayyuna zala ing yen to den turunaken Waalaikum ing atase sira kabeh min kebagusan Min khairin. min khairin kebagusan min rabbikum saking pangeran sira kabeh wallahu bagi Allah yahtasu Tertentuake. Allah birahmatihi lawan rahmati Allah mayyasya'u ing atas ing wong kang ngersakaken sapa Allah iman wallahu dari Allah dzul fadli Kagungan kanugrahan al adimi kang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Manangsah lamun bubrah. sapa ingsun min ayatin saking ayat au nungsiha utawa tinggal sapa ingsun ing ayat Ninggal itu ya. Ninggal sapa ingsun ing ayat nasi mongko nakani sapa ingsun di khairin kelawan kang lebih bagus minha tenimbang saking ayat au misliha utawa padane ayat alam ta'lam ana ta ora ngerti sira annallaha ing setuhune Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben perkara iku qadirun kuwasa. Ya. Lagi ya, alam ta'lam ono to ora
sira anallaha ing sedune Allah iku lahu tetep kagungane Allah mulkus samawati utawi kerajaan langit wal ardi lan kerajaan bumi wa ma lakum lan ora ana iku kadue sira kabeh min dunillahi saking saliyane Allah min waliyin utawi kang nulungi wala nasirin lan ora ana kang ambilah Bela. Bela nih, aslinya bela itu ya, bela. Ya cuma tulisan zaman dulu itu ya, tadi ambubrah itu ya, bela, ambela. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Ya, ayat ini atau bagian-bagian dari ayat yang kita baca itu masih bahas tentang ya, perseteruan itu ya. Jadi karena ini adalah surat Madaniyah atau surat yang turun di Madinah itu ya. Kan secara umum Al-Qur'an itu ayatnya terbagi jadi dua kategori itu ya. Ayat Makkiyah itu berarti yang turun di Mekah atau sekitar Mekah itu ya. Atau ayat-ayat Madaniyah yang turun di Madinah atau di sekitar Madinah. Meskipun nanti ada perbedaan ulama ya. Oh, ini Makkiyah itu kategorinya seperti apa, Makkiyah, Madaniyah itu seperti apa, tapi secara umum pokoknya terbagi jadi dua, itu aja itu. Nggak ada yang namanya kategori lain selain Makkiyah sama Madaniyah. Nah, yang sing jenenge ayat-ayat Madaniyah atau surat-surat Madaniyah itu seringnya itu perdebatan ilmiah karena sing ditemoni karo Kanjeng Nabi sing dadi musuhe itu kan wong-wong Yahudi, wong Nasrani, ibaratnya wong intelek gitu ya. Kamu mungkin kalau debat sama orang, anggaplah orang yang tidak mengenyam bangku sekolah, pasti debatnya apa biasanya? Obrolannya apa? Nek karo wong sing ora sekolah, pasti ya seputar hal-hal yang ringan-ringan itu ya. Tapi kalau kamu perdebatan dengan orang-orang kuliahan itu kan temanya wis berat, misalnya tentang mengentaskan kemiskinan itu ya, atau teori mengentaskan kemiskinan itu kan wis ruwet. Tapi nek obrolan sing ora ruwet dari di apa itu ya, mungkin ya nggak ini ya, nggak pakai teori-teori ya. Ya kamu ngobrol apa itu, presentasi di kampus tentu beda sama ngobrol nang angkringan itu ya. Nah ini masih tentang ini ya, apa namanya perseteruan antara wong Yahudi karo Kanjeng Nabi. Kemarin itu kan ada itu ya. Kalau di ayat 104 itu kan ada aturan yang tiba-tiba dirubah oleh Kanjeng Nabi. Ya. Coba bayangkan kalian itu ya. Kalau misalnya di pondok ini sudah dibikin aturan, pulang pondok, balik ke pondok harus jam sekian, itu ya. Di sini jam berapa? Anggaplah jam 5 sore itu ya. Jam 5 sore semua orang sudah sampai ke pondok. Tiba-tiba sekarang dirubah. Oke, sekarang karena mungkin apa ya, aturannya itu dirubah jadi maksimal jam 8 malam harus sudah sampai ke sini. Gitu ya. Bagi sebagian orang, itu ya. Bagi sebagian orang mungkin melihat perubahan aturan ini, walah nek aturan berubah-ubah, ini pasti muncul dari orang yang tidak punya tekad yang kuat, ibaratnya kayak gitu ya. Ini kan Nabi pernah merubah aturan, jadi Nabi itu dianggap wong Yahudi wong plin-plan. Ya. Kamu kalau punya prinsip sekarang ini, nanti besok ganti, gitu ya. Besoknya lagi ganti, itu kan orang akan menganggap kamu tidak punya pendirian, gitu ya. Itu kan bagi orang yang tidak suka ya, sing jenenge wong ora seneng itu pasti apapun yang dilakukan orang lain di mata dia itu kan pasti salah. Padahal bisa jadi aturan dirubah itu karena memang tujuannya agar orang yang mendapat aturan itu justru bisa memperoleh manfaat. Oh, bisa jadi aturan dirubah karena memang tiba-tiba di kampus itu kelasnya do rusak itu ya. Sing iso dinggo mong
kelas terbatas, apa yang bisa dipakai cuma kelas hanya mungkin 5 kelas atau 6 kelas, akhirnya ganti-gantian. Terpaksanya kelas sampai malam. Itu kan berarti adanya aturan pulang yang mundur, itu kan berarti bukan untuk sesuatu yang negatif, tapi biar kita tidak ketinggalan kuliah, misalnya kayak gitu ya. Ya zaman Kanjeng Nabi hidup itu dulu kayak gitu, ada beberapa aturan itu yang memang tiba-tiba dirubah, berbeda dari ketentuan awal, tapi sebenarnya itu tujuannya baik gitu ya. Tapi wong Yahudi menggunakan perubahan aturan ini justru untuk menunjukkan kelemahan Kanjeng Nabi atau untuk menunjukkan kelemahan Islam. Kayak lo aturannya sing digawa nabimu orang genah. Sesuk koyo ngene, besuke maning berubah. Itu berarti nabimu plan-plan, misalnya kayak gitu ya. Kan ada beberapa aturan yang dulunya ada terus dirubah ya, contohnya kiblat gitu ya. Zaman Kanjeng Nabi hidup di Mekah ya kiblatnya madhep Ka'bah gitu ya. Cuma pindah ke Madinah itu kan kiblatnya pindah ke Masjidil Aqsa gitu ya. Setelah kurang lebih menjelang 2 tahun itu ya, atau kurang lebih ya setahun 1 tahun 6 bulan atau mungkin bisa kurang bisa lebih itu ya. Antaranya kayak gitu ya, antaranya bulan-bulan itu setahun luwih 6 bulan atau 4 bulan. Itu kan kiblat kembali lagi ke Ka'bah. Itu bagi orang Yahudi itu melihat itu wah ini pelin-pelan ibaratnya kayak gitu ya, karena mereka pengennya itu mencari kelemahan. Padahal sebenarnya apa itu ya? Tentu ada di situ Allah itu mungkin punya hikmah lain di balik adanya perubahan aturan. Atau kayak kalau kita melihat di dalam Islam kan di aturan yang kita pelajari itu kan kadang memang ada aturan itu berubah seiring kondisi yang berubah gitu ya. Kita sekarang saat kita tidak kemana-mana, sholat yo kudu di waktunya dan rokaate kudu pas sebagaimana yang diajarkan. Isya yo papat, maghrib telu gitu ya. Zuhur yo papat, asar papat. Sholat yo kudu di waktunya. Sholat zuhur yo di waktu zuhur, asar di waktu asar. Tapi kita kalau dalam perjalanan, ya makanya ada istilah mukim sama safar itu ya. Kalau kita perjalanan itu kan sholat sing kudune papat dadi loro, sholat zuhur sing kudune di waktu zuhur, malah iso dipindah nang asar itu ya. Atau asar dipindah nang zuhur. Bagi orang Yahudi di masa itu perubahan aturan yang kayak gini itu bentuk kelemahan, itu ya. Bentuk bahwa Islam itu tidak konsisten. Kalau tidak konsisten berarti itu agamanya rancu dan tidak masuk akal. Gitu ya. Padahal kalau kita kalau kita perhatikan itu ya sebenarnya bukan agamanya yang pelin-pelan itu ya, tapi justru agama ini karena memperhatikan kondisi pengikutnya itu malah justru memberikan terlihat agama ini lebih superior itu ya, karena aturan aja bisa berubah menyesuaikan kondisi orang yang menganut agama tersebut. Itu kan harusnya bagus itu ya. Ibaratnya kamu sekarang pakai HP, kok pakai HP yang tahun 91 gitu ya. Mesti hidupmu sekarang susah itu ya, karena bisanya cuma buat nelpon, karo SMS gitu ya. Sekarang kalian masih ngirim SMS. Ora ono itu ya. Gue ngopo ngirim SMS ya. Isone mau nulis ngirim tulisan, tapi ora iso ngirim gambar. Sekarang kan orang ngirimnya gambar itu ya. Atau sekarang orang ngirimnya apa ya? Orang mau gambar tok, tapi antara foto dan gambar itu ya antara foto dan bukan foto emoji itu ya. Sekarang kan kayak gitu ya. Orang kalau mau ngirim gambar itu biasa itu, tapi kalau emoji sing koyo gambar yang kayak bentuknya kayak orang beneran itu kan lebih keren gitu ya. Ya itu ibaratnya teknologi pun manusia pun butuh perubahan itu ya. Nah, terutama dalam kasus-kasus tertentu. Justru kalau aturan itu saklek itu ya, ora iso dirubah, itu malah justru memberatkan kita itu ya. Bayangkan kalau kita wudhu harus pakai air,
Sedangkan air itu lagi habis, langka, kemarau. Nah, akhirnya kita kan diperbolehkan tayamum, itu kan justru malah mempermudah hidup kita. Nah, itu tapi kalau orang Yahudi itu kayak gitu dilihat itu suatu kelemahan yang digunakan untuk menyerang Kanjeng Nabi. Wah, ini tidak layak untuk diikuti. Nah, maka di ayat ini itu kita diperlihatkan itu ya, orang kok sampai benci, sampai nyari-nyari kelemahan, itu kan nggak mungkin kalau orang itu tidak punya rasa benci, itu kan nggak mungkin, pasti berangkat dari rasa benci. Ibaratnya kamu sama orang lain, itu kan kalau kamu tidak punya rasa benci, semenjengkelkan apapun orang itu, kamu kan orang bakal sengit ya. Ya contohnya misalnya apa, bayi itu ya, kamu mau dikencingin aja nggak mungkin kamu marah-marah ya, karena kamu nggak punya itu ya, nggak punya sentimen negatif itu ya. Kamu mau apa itu ya, bayi itu mecah ke gelas apa mecah ke barang-barang punya kalian, tapi karena kamu tidak punya sentimen negatif itu ya, akhirnya kamu tenang-tenang aja, tidak dendam itu ya. Beda lagi kalau kamu memang wis ora seneng gitu ya, orang yang tidak kamu sukai memberi kamu sesuatu pun akan kamu lihat salahnya. Duitnya akeh kok awe cuma 50.000. Mbok nek duitnya akeh awe sing akeh gitu ya. Misalnya kayak gitu. Padahal ya dine duit. Orang itu memberi kita itu ya, tapi bagi kita itu tetap salah karena kita itu sudah tidak suka sama orang itu. Nah, maka itu terlihat itu ya. Salah satu kedengkian itu tadi ya. Kedengkian orang Yahudi saat itu terhadap Kanjeng Nabi diantaranya terlihat kalau setiap ayat turun itu mereka tidak suka terhadap umat Islam. Ya itu kan ibaratnya apa ya? Kalau kamu dapat ayat ya, kalau kita hidup di zaman Nabi itu ya, kamu dapat ayat itu kan ibaratnya kayak sekarang ada aturan yang menguntungkan kita itu ya. Kamu sering baca berita nggak, aturan terbaru apa yang kira-kira menguntungkan bagi kalian? Misalnya orang yang baru lulus nanti akan langsung otomatis dikasih pekerjaan, kan nggak ada itu ya. Kalaupun ada itu kan berarti kamu seneng gitu ya. Nah, ibaratnya kita itu kan pasti harusnya bahagia kan kalau ada aturan yang datang ke kita yang itu menguntungkan kita. Dulu kalau kita hidup zaman Nabi itu ibaratnya saat ada aturan baru berarti itu kita dapat suatu anugerah yang baru. Tapi orang yang tidak suka kepada kita akan pasti akan menganggap akan semakin benci kepada kita itu ya. Ibaratnya kamu kalau kalau kita menjadi orang yang lebih baik, kok ada orang yang nggak suka kita itu kan, itu berarti tanda apa ya? Orang itu nggak suka aturan itu, berarti kan itu dia dilatari oleh rasa benci dulu itu ya. Maka di sini ada ayyunazzala alaikum min khairim mir rabbikum. Ibaratnya kebaikan yang turun kepada kita itu sebenarnya ada bentuk kebaikan yang sifatnya materi, ada yang sifatnya ruhani. Kalau kebaikan ruhani ya kalian orang duit tapi kok uripe rasanya tentrem wae gitu ya, ora galau gitu ya. Kalian jomblo tapi tidak merasa galau gitu ya. Itu namanya kebaikan ruhani. Kamu perasaan mukanya pas-pasan tapi ya seneng-seneng wae gitu ya. Di saat orang lain itu galau, hidungnya itu nggak mancung gitu ya. Saat orang lain itu mungkin galau mukanya tidak putih itu do galau, akhirnya do disuntik vitamin apa ben putih gitu ya. Tapi kita ya alhamdulillah itu ya, meskipun urip ora dinai duit akeh muka juga dikasih pas-pasan itu ya. Kecerdasan ya dikasih ala kadarnya, orang sing keterima nang Harvard ora itu ya. Jadi kan ada di sosmed kan lagi rame ya, katanya mantan menteri yang dulu lulusan Harvard itu suka nggak mau dikasih masukan kalau orang yang ngasih masukan itu lulusan dalam negeri, kayak gitu. Ya itu kan nganggep entah itu benar atau enggak, tapi memang kadang kayak gitu ya. Lulusan Harvard mungkin menganggap lulusan UIN itu akalnya nggak sepinter mereka itu ya. Jadi nggak diterima masukan lulusan UIN itu. Mereka hanya akan mendengarkan sesama lulusan Harvard, misalnya kayak gitu. Ya mungkin kita
mungkin kita nggak punya kelebihan seperti itu, nggak keterima ke Harvard, duitnya yo pas-pasan itu ya, kadang malah utang karo kancane itu ya. Tapi selama kita itu tidak protes terhadap Gusti Allah, kita terima, itu namanya khairin sing sifatnya ruhani. Tapi ada juga khair, kebaikan yang sifatnya materi. Ya. Sifatnya materi itu ya yang terlihat itu ya. Alhamdulillah kita ya masih dikasih hidung daripada wong sing irunge hilang gitu ya. Alhamdulillah kita ya senajan kulitnya ora putih-putih banget yo ora penyakitan gitu ya. Atau kita senajan hidup orang tua kita bukan Raffi Ahmad, tapi kan punya orang tua itu ya. Punya orang tua yang memang memperhatikan kita itu ya. Ibaratnya kita ya kebetulan masih dicukupi dari segi materi. Nah, itu kalau orang yang tidak suka kita, itu apapun yang kita miliki itu kan akan jelek di matanya itu ya. Itu salah satu hal yang terlihat itu seperti itu kalau orang itu tidak suka kita. Nah, ya maka hati-hati kalian kalau misalnya kok tiba-tiba tidak suka orang lain itu mobilnya ganti. Ya, bisa jadi kita itu lagi kena penyakit tadi ya, iri. Kudune kan kita seneng ya, ini ada teman, mungkin teman kita motornya ganti, itu kan kudune seneng, ayo syukuran motornya anyar. Orang malah ngesuk dirusak itu nih ya, bane CT diapake gitu ya. Kudune kan kita bahagia kalau ada orang lain itu mendapatkan nikmat yang lebih, entah itu ganti mobil, ganti motor, mobilnya tambah gitu ya. Tapi kadang kita malah justru melihat orang lain mendapat nikmat, malah kita nggak senang. Padahal di sini ditegaskan wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Urusan rezeki itu memang Allah yahtassu itu ya. Memang Allah itu hak eksklusifnya Allah itu ya. Kita ibaratnya kan sudah diberi jatahnya masing-masing. Mau kita terlepas dari usaha itu ya. Memang usaha. Terkadang ada usaha yang berhasil, tapi seringnya itu memang usaha itu. Kalau yang harus kita yakini kan usaha itu memang masih hasil dari usaha itu ada di dalam koridor takdir, ibaratnya kayak gitu. Ibaratnya kamu itu takdir itu kayak wadah wadah piring kamu itu ya. Kamu mau usaha sekeras apapun, yang bisa kamu isi ya cuma piring milikmu sendiri. Kalau memang jatahmu cuma sepiring itu ya, usaha kaya ngopo jungkir walik kerja 24 jam, ya oliye cuma sepiring itu. Tapi kalau ada orang yang ditakdir kok jatahe seember gitu ya, mau dia malas-malesan, tapi bapak dia udah kaya raya kan tetep wae duitnya akeh gitu ya. Beda sama orang yang kerja direwangi siang esok wengi gitu ya. Tapi kalau takdirnya segitu-gitu aja ya, dapatnya segitu. Meskipun kita tetap meskipun kita tetap diwajibkan untuk ikhtiar. Ya bedane orang yang ikhtiar sama enggak ya kayak orang itu ya sama-sama kita diberi umur 60 tahun. Yang satu menjaga kesehatan, yang satu enggak jaga kesehatan. Kan sing siji 60 tahun sehat-sehat kepenak itu ya. Bisa ibaratnya efektif hidupnya itu lebih produktif. Tapi kalau orang yang tidak menjaga kesehatannya mungkin ya urip tapi ya kadang meriang, kadang mari gitu ya. Atau mungkin sama-sama kita punya kerjaan, yang satu jatah takdir gajinya itu 5 juta, tapi dia bisa memperoleh 5 juta itu dengan hanya kerja 5 jam, misalnya kayak gitu ya. Karena dia berpendidikan tinggi. Tapi yang satu, jatahnya 5 juta, tapi kudu kerja 10 jam. Berarti kan dia kerjanya lebih keras. Mungkin itu gambaran sama-sama ikhtiarnya, sama-sama rezekinya podo, tapi kadang karena ikhtiarnya itu beda, akhirnya yang satu bisa dapat dengan mudah, yang satu dapat dengan susah. Tapi ya takdir rezeki itu tidak bisa lebih dari yang sudah ditentukan. Nah cuma wong Yahudi itu loh, atau enggak harus Yahudi ya, kita pun kalau iri karo wong terkait masalah rezeki atau terkait masalah nasib, itu tidak beda dengan kita iri dengan sesuatu yang sudah pasti itu ya. Ibaratnya kamu iri dengan
kekayaan Prabowo. Itu mau irimu itu sampai kiamat itu nggak akan merubah terus kita jadi kaya, itu enggak. Gitu ya. Karena memang jatah dia, rezeki dia emang segitu gitu ya. Wis pasti itu ya. Nggak akan menambah kita jadi kaya itu enggak, atau nggak akan membuat yang kamu iri ini jadi miskin itu enggak gitu. Karena memang sudah takdirnya seperti itu. Malah apa ibaratnya ngentek-ngentek ke tenaga itu ya. Iri kan membuat kita itu cepat kesel gitu ya. Soalnya mesti hawane iri mesti diikuti dengan marah gitu ya. Maka biasanya ulama-ulama tasawuf itu pasti mengajarkan kita untuk menghilangkan iri dan dengki atau menghilangkan hasud gitu ya. Nah, itu padahal di sini wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Maka ayat ini ditutup wallahu dzul fadlil azim. Fadl itu ibaratnya apa ya? Fadl Allah itu, fadl itu kan diartikan biasanya kelebihan itu ya. Maka kita biasanya minta sama Allah itu diberi fadl. Salah satu bentuk fadl ya contohnya gini, kita itu ibadah paling cuma sampai umur kita habis. Nah, umur kita habis kan paling umurnya berapa? Sewidak ya umumnya itu ya. Atau mentok-mentoknya kita paling 100 lah, mentok 100 tahun. Nah, yang dimaksud fadl itu kita ngibadah paling cuma 80 tahun. Tapi nanti pahala yang kita peroleh itu kan selama-lamanya. Itu kan berarti kita dapat sesuatu yang di atas kerja kita. Itu bentuk fadli Allah diantaranya seperti itu. Makna lain dari fadl ya Allah itu ibaratnya semua di dunia ini kan milik Allah. Tapi Allah itu kan tidak butuh terhadap apa yang dia miliki. Itu kan namanya suatu kelebihan juga ya. Ibaratnya kamu punya uang 1 juta, tapi setiap bulan itu yang kamu butuhkan cuma 500.000. Berarti yang 500 sisanya itu kan sisa yang tidak kamu butuhkan. Itu istilah fadl itu istilahnya seperti itu. Maka orang yang iri tadi itu ya, iri terhadap Kanjeng Nabi diberi ada wahyu. Selain itu Nabi juga senajano pasukannya itu, kalau kalian baca sejarah peperangan Nabi itu kan selalu pasukannya di bawah musuhnya itu ya. Perang Badar musuhnya 1000, Kanjeng Nabi 300 ya. Perang apa itu misalnya yang menang lagi perang Ahzab itu ya, musuhnya 10.000, Kanjeng Nabi paling cuma piro. Rata-rata itu selisihnya bisa 3 kali lipat, 2 sampai 3 kali lipat. Tapi meskipun dengan peralatan yang ala kadarnya, pasukan yang kecil, itu Nabi selalu menang itu ya. Itu kan bentuk fadl itu ya. Alat tempur sidik tapi tetap menang. Atau kita meskipun menurut kemarin Kemenkes itu ya, Menteri Kesehatan kan sempat bilang apa itu ya. Ibaratnya kita kalau gajinya kecil itu biasanya kalau gaji gede itu kan menunjukkan orang itu sehat dan pinter. Berarti kan lawannya kita kalau gajinya kecil berarti wis bodoh, penyakitan itu ya. Nyatanya alhamdulillah kita meskipun gajinya urung duwe gaji tapi ya ora penyakitan tur ora bodoh itu ya. Nah, itu kan berarti fadl itu ya. Menurut kalkulasi matematika mungkin PBB kita itu mungkin gampang mati nih penyakitan itu ya. Tur ora pinter itu ya, kurang gizi itu ya, stunting atau gimana ya. Tapi yang tidaklah alhamdulillah nggo ngaji ya iso itu ya, nggo kuliah ya iso mikir, iso lulus itu ya. Itu fadl itu ya. Bagi orang lain kita sudah mati, tapi jebule ya isih urip. Nah, sama ada lagi ulama itu yang menyimpulkan seperti ini. Pemberian Allah itu ada kalanya pemberian yang diikuti oleh rasa senang, ada juga pemberian yang tidak diikuti rasa senang. Yaitu maka ibaratnya kalau dalam kasih sayang Allah itu ya, kasih sayang Allah kan sebenarnya ke semua makhluk, baik yang iman maupun yang tidak iman. Cuma kan yang kepada yang tidak iman, Allah itu hanya memberi sebagai bentuk kebaikan. Tapi belum tentu disertai rasa senang atau rasa cinta. Ibaratnya kamu misalnya ada pengamen
suarane elek gitu ya. Wis suarane elek engko nek ora aweh diancem. Pasti kamu akan memberi gitu ya. Apalagi kalau kamu sudah tahu pengamen itu kalau kamu ngasih 1.000 mesti kamu akan diidoni. Nah, mesti kamu ngasihnya apa? Yang banyak sekalian ya 2.000. Tapi kan kamu ngasih 2.000 itu bukan karena kamu suka gitu ya, tapi karena kamu memberi tapi biar dia itu menjauh atau biar kamu itu tidak disakiti. Itu kan beda dengan kamu yang memberi orang lain itu memang karena kamu suka. Oh, memang lagunya bagus akhirnya kamu kasih 2.000. Ya itu maka pemberian Allah itu jenisnya ada dua. Ada yang pemberian yang diikuti rasa cinta, terutama kepada orang-orang yang iman itu ya. Atau ada kalanya pemberian itu apa? Kalau bahasa lainnya itu istidraj gitu ya. Ada orang ora sholat, ora iman, penggaweane misalnya dia bikin rencana untuk korupsi, malah dibikin berhasil gitu ya. Atau dia mungkin apa ya, pengen melakukan kejahatan gitu ya. Sama Allah itu dibikin berhasil, malah justru rezekinya tambah lancar gitu ya. Nah, misalnya bikin apa itu ya, bikin apa monopoli minyak itu ya, misalnya nimbun minyak itu ya. Nimbun kan nggak boleh ya, secara umum kan nimbun nggak boleh, apalagi dalam rangka mempermainkan harga. Tapi dilalah ya wonge malah diparingi berhasil, malah mungkin iso kaji gara-gara nimbun minyak itu ya. Atau bahkan iso tuku mobil anyar, tuku omah anyar gara-gara nimbun minyak. Ya itu kan rezeki itu kan dari Allah, tapi kan Allah memberi itu bukan atas dasar suka atau bukan atas dasar cinta. Nah, kita-kita ini yang meskipun diberi itu enggak seberapa, tapi kan itu atas dasar cinta itu ya. Ben nang dunia itu oleh biasa-biasa wae, ben nanti di akhiratnya dapat yang lebih banyak. Maka itu ada di sini ada yawaddu itu ya. Yawaddu kan senang, demen itu ya. Cuma kadang pemberian Allah bisa jadi tidak diikuti rasa demen untuk orang-orang tertentu. Bagi orang-orang yang lain itu ada pemberian yang diikuti rasa suka. Nah, maka ayat 106 itu sebenarnya contoh lain itu ya. Contoh lain dari orang Yahudi yang tidak suka ke umat Islam atau yang dicari-cari kesalahan diantaranya terkait perubahan peraturan gitu ya. Ya, misalnya ada perubahan peraturan kiblat itu ya. Peraturan kiblat yang awalnya menuju Baitul Maqdis, wong Yahudi kan awalnya seneng. Senengnya kenapa? Itu loh orang Islam sama dengan kita kiblatnya. Malah mereka merasa kita itu lebih senior karena lebih dulu kita menghadap Baitul Maqdis. Wong Islam kan hitungannya koyong melu-melu kita itu ya. Tapi setelah hampir 2 tahun tiba-tiba kiblatnya dirubah. Ora terima, loh kok beda karo dewek, kok malah gawe aturan anyar. Wah, berarti kamu pelin-pelan ini. Ibaratnya kayak gitu. Pindah ke Ka'bah. Padahal sebenarnya kita umat Islam itu zaman dulu Kanjeng Nabi itu ya hanya menjalankan perintah Allah. Jadi itu justru menunjukkan bahwa Nabi itu bukan melaksanakan aturan bukan karena keinginan sendiri, tapi memang karena perintah Allah. Maka sekarang itu kita kan sing jenenge madhep kiblat itu kan ada kondisi-kondisi tertentu kita itu boleh tidak madhep kiblat itu ya. Contohnya misalnya sholat sunnah kalau dalam perjalanan itu ya, tapi sholat sunnah itu ya. Kalau dalam mazhab kita kan nggak boleh sholat wajib itu tidak menghadap kiblat itu kan nggak boleh itu ya. Kita kalau dalam perjalanan itu kita harus turun, harus kalau mau sholat wajib ya harus turun kendaraan dan sholat wajib dulu. Tapi kalau sholat sunnah kan boleh. Kamu di kereta itu ya atau di mobil itu sholat sunnah boleh menghadap manapun. Kalau memang kita itu ada istiqomah jaga sholat tadi itu ya. Kalau setiap hari biasa orang sholat duha nang dalan gue ngopo tiba-tiba sholat duha itu ya. Tiba-tiba kelingan, waduh aku pengen sholat duha. Senajan orang apa, itu kan biasanya orang yang istiqomah gitu ya. Biasa ketika dia tidak perjalanan itu istiqomah jaga duha, tahajud, qobliyah, ba'diyah misalnya kayak gitu. Ketika dia dalam perjalanan, dia pengen jaga istiqomah itu. Akhirnya waktu sholat duha di mobil itu ya, di kereta atau di bis.
Nek sholat kan insya Allah bisa dijamak takhir sama takdim itu kan aman ya. Nah, maka di sini ayat ini itu menunjukkan bahwa ada aturan ya, yang namanya nasakh itu kan ada aturan itu sebenarnya pemberlakuannya itu waktu pemberlakuannya, waktu implementasinya itu ada yang secara sekarang ya ibaratnya bukan kadaluarsa itu ya. Tapi ada waktu-waktu tertentu di mana pemberlakuan aturan itu akan berubah. Ya cara kayak kita lah, kita dulu kalau zaman masih anak SD itu kan pasti aturan dari orang tua lebih ketat. Ora oleh dolan wengi, ora oleh dolan ado-ado gitu ya, ora oleh nggawa motor gitu ya. Tapi ketika kalian sudah kuliah, itu kan pasti keluar malam itu kadang dibolehkan kalau memang itu keperluan kampus gitu ya. Atau kamu yang dulu nggak boleh naik motor, sekarang kan boleh naik motor gitu ya. Itu kan ibaratnya aturan itu sebenarnya tergantung waktunya itu ya. Ada waktu-waktu khusus di mana aturan itu menjadi tidak berlaku dan waktu yang lain nanti aturan itu berlaku. Ya, maka bagi kita yang sudah Islam dari kecil itu ya ora oleh ngombe minuman keras gitu ya. Kok tiba-tiba aku tak melu aturan nang Quran. Jadi Quran kan dulu pernah ada fase di mana khamar itu dibolehkan. Ya itu karena dulu orang ketika ayat itu turun, orang kafir Mekah itu memang wis kadung minuman keras itu sudah jadi budaya. Cara sekarang ya ngombe itu ya apa, ngeteh itu ya. Zaman dulu ketika ayat Quran turun itu tradisi orang di sana mabuk itu ya kaya wong Medang ngombe teh itu ya. Maka ketika mengharamkan khamar itu butuh puluhan tahun itu ya. Kan sepanjang ayat mengharamkan khamar baru turun di Madinah. Berarti selama di Mekah itu masih ada orang Islam yang minum itu ya. Mungkin nyuguh tamu sih ngajak ngombe itu ya. Ya, maka ada itu ya, ada ayat-ayat khamar kan bukan yang sifatnya melarang total ya, kayak apa qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas itu ya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Itu kan sifatnya proses penyadaran. Ini loh khamar itu senajan sekarang nggak dilarang, tapi coba dipikir pasti dampak buruknya itu lebih gede daripada dampak positifnya. Ya yang kemarin ada berita apa itu mahasiswa bawa mobil itu ya mabuk apa itu nabrak sesama satu alma mater itu ya, yang satu jurusan FEBI, yang satu jurusan apa hukum ya itu ya. Ya jenenge wong nyupir mobil karo mabuk ya, nah, itu makanya nabrak ora kroso itu ya. Apa namanya? Dalam kesadaran dia ngebut itu kayak nganggo biasa itu ya. Ibaratnya apa kesadaran dia kan tidak sempurna 100%. Nah, maka dampak negatif dari alkohol itu lebih besar daripada dampak positifnya. Meskipun orang yang mabuk mungkin dia merasa happy atau merasa ada healingnya itu ya. Tapi ya itu lebih gede dampak negatifnya. Nah itu diantaranya pengharaman khamar. Atau misalnya kita itu ya, kalau dalam apa ya, menurut beberapa ulama itu kan puasa di umat-umat terdahulu itu kan lebih panjang daripada puasa Ramadan. Puasa kita yang wajib kan cuma Ramadan ya 30 hari. Kalau dulu umatnya apa itu, ibaratnya Bani Israel itu 40 hari gitu ya. Makanya sekarang besok kan apa Jumat Agung gitu ya. Itu kan orang-orang Kristen kan puasanya 40 hari. Ya sing poso itu ya. 40 hari. Kalau kita kan yang wajib mung 30 gitu ya. Itu wae iso dikorteng nek wonge meriang pas Ramadan. Senajan kok kon ngodok itu ya. Nah, ibaratnya kita yang wajib pun 30 ya, tapi 30 pun kalau dilakukan ya kali 10 kan ya. Minimal pahala kan 10 kali dari pahala yang kita lakukan. Berarti yang 30 hari bisa senilai 300 hari gitu. Ada juga yang menjelaskan kalau dulu sebelum ada puasa 40 hari itu yang diwajibkan seperti ke Nabi Ibrahim itu kan puasa setiap bulan itu yang wajib 3 hari itu Ayyamul Bait itu ya. 13, 14, 15.
Ya, bayangkan ayamul bid kalau setiap bulan itu 3, berarti kan dalam 1 tahun 36 itu ya. Ya lumayan, kita luwih sithik itu ya. Ayamul bid. Atau malah kalau Nabi Daud puasanya, puasa Daud sehari enggak, sehari puasa. Berarti kan dalam setahun ono 150 luwih dino itu ya. Ya, kita dapat yang lebih sedikit. Ya, mungkin ya, maka di sini itu kalau ada aturan itu ya. Kalau ada aturan dalam Islam itu kok diganti, berubah. Itu ada kalanya pahalanya lebih besar meskipun itu ibadahnya ringan. Atau ibadah itu tujuannya memperingan ibadah yang sebelumnya normal akan dibikin lebih ringan. Kayak sholat jamak qashar yang sebelumnya normal jadi lebih ringan. Atau kayak tadi puasa itu ya, kita yang 30 hari ternyata itu pahalanya malah justru setahun. Senajan sing kita lakoni cuma 30 hari. Nah, di sini kan ada ya, manansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairim minha au misliha. Kalau ada aturan yang dirubah oleh Allah itu tujuan lainnya diantaranya ya bi khairin minha, akan diganti dengan yang lebih baik atau yang sepadan itu ya. Setidaknya tadi ya, ada yang pahalanya lebih besar atau ada yang prakteknya lebih ringan. Ya meskipun ada yang sama-sama itu ya, impas ya. Kayak pergantian kiblat itu kan impas ya. Mau ngadep manapun kan kita sebenarnya nggak ada rasa beratnya itu ya. Beratnya kan sama ya. Kita sholat ngadep Ka'bah apa ngadep Baitul Maqdis kan sebenarnya nggak ada sama-sama beratnya. Yang satu lebih berat dari yang lain kan enggak. Nah, maka di sini ditutup alam ta'alam annallaha ala kulli syai'in qadir ya. Allah itu dalam merubah peraturan atau dalam membuat peraturan yang diganti malah justru yang mengganti justru lebih baik. Itu kan Allah saking bisane itu ya. Wong Allah itu yang maha bisa itu ya. Bagi orang Yahudi pergantian aturan itu dianggap suatu kekurangan. Padahal justru penggantian aturan itu malah justru akan lebih bermanfaat untuk kita karena Allah itu lebih tahu dengan kondisi kita. Ya coba bayangkan kalau semua ibadah itu harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Itu kan nanti bisa jadi kita sakit gitu ya. Salat ora iso ngadeg gitu ya. Salate isone turu. Apa maning nek turune nang bed rumah sakit sing ora iso dirubah-rubah itu ya. Meh madhep kiblat kepriwe madhepe itu ya. Apalagi kasus-kasus berat misalnya, kecelakaan awake remuk kabeh itu ya. Mosok meh salat kudu diwolak-walik gitu ya. Malah orang mari-mari gitu ya. Jadi malah justru bisa memudahkan kita dengan adanya perubahan aturan itu ya. Cukup pakai isyarat kalau memang awake ora iso obah kabeh gitu ya. Nah, itu bentuk keagungannya Allah itu seperti itu. Nah, maka ayat berikutnya itu memperlihatkan kepada kita ya, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Ya, ini pengen menegaskan kembali gitu ya. Langit sama bumi ya jadi dikuasai oleh Allah. Maka di sini ditutup ayat ini dengan wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Nah, paling tidak kita tahu arti wali sama nasir itu ya. Di situ kan wali diartikan wali itu yang nulungi, nasir itu yang membela itu ya. Coba kita kan semua punya orang tua itu ya. Orang tua kita kan disebut wali itu ya. Wali murid atau kalian nanti kan kalau sudah punya anak kamu akan jadi wali gitu ya. Orang tua kan bisanya cuma mencukupi kebutuhan kita gitu ya. Kalau orang tua melindungi kita bisa enggak? Bisa tapi sangat terbatas. Ya. Ibaratnya kita kalau ketabrak motor, orang tua kita hanya bisa membantu mengobati. Wis ketabrak dhisik nembe engko digawa meng rumah sakit. Orang tua kita kan nggak bisa memproteksi kita dari segala bahaya kan nggak bisa. Nah, maka orang tua kita itu namanya wali, hanya bisa memberi mencukupi kebutuhan kita. Maka ibaratnya wali itu yang menolong. Menolong maksudnya memberikan mencukupi kebutuhan gitu ya. Tapi kalau nasir itu beda lagi. Nasir itu
maknanya itu bisa melindungi kita dari mara bahaya. Itu kan mung Gusti Allah tok janjane ya. Nah, meskipun polisi itu mengamankan, tapi ya sifatnya nggak bisa 100% kamu itu terlindungi dengan adanya polisi. Jambret ya tetap wae kita kena jambret itu ya. Nembe berkejambretan lapor polisi. Ya nggak ada. Kalau Nasir itu memang yang paling hakiki itu hanya Allah. Anggaplah sekarang Israel dilindungi Amerika, tapi ya tetap wae bonyok itu ya. Wong sing ngelindungi cuma menungso itu ya. Nah, maka sebenarnya tidak ada yang apa namanya pelindung yang hakiki itu kecuali Allah itu ya. Nah, atau kalau bahasa lain itu Nasir itu orang yang apa itu ya, menolong kita baik secara moral maupun materi itu ya. Nah, maka kalau ada itu kan ada ya apa Nasrul apa itu ya slogannya Hizbullah itu ya kan Nasrum minallah itu ya. Nasrum minallah. Atau misalnya kalau ada ayat itu intan surullah itu ya. Intan surullah kalau kamu menolong Allah itu ya. Maksudnya apa? Menolong itu ya salah satunya dengan misalnya kita infak itu ya. Tidak hanya infak, tapi kalau dulu itu jihad itu ya. Jihad itu kan ya kita berangkat perang secara apa namanya fisik kita ya berangkat, kita juga berkorban harta, juga berkorban benda itu ya, apa harta dan jiwa itu ya, berkorban harta dan jiwa itu intan surullah itu ya. Ibaratnya berkorban baik secara moral maupun materi. Nah, kira-kira kamu kalau sama orang lain itu seperti apa bisanya? Nah, itu kan susah kalau berkorban moral dan materi itu kan susah. Paling kita bisanya ya hanya sekedar kayak tadi, kayak wali tadi ya. Wali kan kita ya support itu ya. Hanya apa namanya memberikan apa yang kita bisa. Ya kayak orang tua ke kita itu ya. Kita butuhnya apa dibelikan itu ya. Kita butuhnya sangune piro dinei. Tapi kalau melindungi dari mara bahaya itu kan kita kejadian dulu nanti baru ditulungi, digawa nang rumah sakit. Ya maka sebaiknya kita ngakeh-ngakehin donga nek misale maka ada kita mau pergi itu kan donga itu ya. Ben dilindungi apa. Biasanya kalian doanya apa kalau mau berpergian itu? Apa? Muga-muga selamat itu. Sing penting aja njaluk ke itu aja. Mbah Kerumput misalnya gitu ya, Mbah anu amit lewat bah itu ya. Dan jaluknya nang Gusti Allah itu ya. Ya karena Allah yang melindungi kita itu ya. Nah, ibaratnya tadi ya, kita kalau minta keselamatan mintanya ke Allah. Meskipun kita tetap ikhtiar itu ya. Tapi kalau kita kecelakaan itu kan baru nanti orang tua kita nolong, teman kita nolong. Tidak bisa yang kita itu diproteksi 100% bisa selamat kecuali memang hanya itu datang dari Allah. Maka sering itu ya Allah itu dalam ayat-ayat tertentu itu memperlihatkan wa malakum min dunillahi waliyyu wala nasir. Ya, memang orang tua kita yang mencukupi kita, tapi sebenarnya hakikatnya itu Allah yang mencukupi kita. Kalau dalam apa itu? Kalau dalam akidah ahli sunnah kan gini ya, kita makan itu menurut kita itu yang membuat kenyang. Tapi sebenarnya kita makan itu yang membuat kenyang Allah. Ya, nyatanya ada penyakit orang itu makan tapi nggak bisa kenyang-kenyang. Itu ya, ibaratnya kayak gitu. Atau ada penyakit itu ya, orang bisa minum terus-terusan tapi nggak bisa apa? Kalau wareg ngombe itu apa? Apa? Bukan wareg ngombe. Kalau makan itu kan biasanya kalau banyak makan jadi kenyang. Kalau wareg ngombe apa? Bukan. Kamu kalau minum terus merasa puas akhirnya berhenti minum itu apa? Apa? Kamu kan kalau minum haus, minum karena haus. Kamu biasanya berhenti itu yang ini loh, yang kamu berhenti karena memang hausmu sudah wareg. Haus yang sudah terpenuhi itu apa? Angel ya. Kayaknya nggak ada itu ya. Ya. Kalau makan kan perut terisi penuh jadi
akhirnya makan kita berhenti. Tapi kalau yang haus itu haus yang akhirnya kita minum, akhirnya kita sudah tidak merasa haus, akhirnya kita stop minum gitu ya. Apa istilahnya? Ya mungkin bahasa Indonesia belum ada. Itu kan ada kalau di Arab penyakit itu kan ada yang seperti itu, penyakit yang kita minum tapi tetap haus terus gitu ya. Yaitu ternyata ada kita minum banyak tapi tetap haus gitu ya. Atau mungkin kalau makan nggak tahu ya, mungkin ada atau enggak. Tapi ya saya belum pernah dengar itu ya. Misalnya orang yang makan terus tapi dia nggak kerasa kenyang. Akhirnya dia itu sampai makanannya itu merusak dirinya itu ya. Maka yang tadi penyakit minum tadi ada yang sampai mati gara-gara itu. Mandeke ngasih mati itu. Mandeke penyakit di onta itu ya. Kalau yang saya pernah dengar, nggak tahu kalau di manusia ada enggak. Jadi ada hewan salah satu penyakit onta itu ada yang kayak gitu. Dia itu merasa haus terus sampai ngombe terus akhirnya mandeke wis mati gitu ya. Soalnya wis kelenger gitu ya. Ngombe sih kelenger. Ya, itu maka sebenarnya kita makan tapi yang membuat kenyang itu Allah. Bisa jadi ada orang yang makan tapi nggak bisa kenyang gitu ya. Atau mungkin penyakit-penyakit tertentu ya. Atau ya itu kita mungkin punya harta tapi bisa jadi kita merasa nggak cukup gitu ya. Yang bisa bikin cukup kita ya Allah itu ya, atau diri kita sendiri itu ya, atas hidayah Allah itu ya. Nah, kalian kalau misalnya mau korupsi berapapun itu kan nggak akan bikin orang mandek gitu ya. Nggak akan memuaskan dahaga seseorang. Misalnya kemarin berita yang di rumahnya jaksa itu ya, hakim itu ya, ada uang cash mes 1 triliun itu. Bayangkan duit cash mes 1 triliun itu. Burung mas-mase itu ya. Uripe kepriwe itu ya. Kita aja nyimpen duit 10 juta ora pernah itu ya. Cash 10 juta ora pernah itu ya. Ini mes 1 triliun itu kayaknya buat itu muspiro itu ya. Tapi nek nggak dapat hidayah untuk cukup ya, nggak akan cukup. Ya, hadza wallahu alam bisawab. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.